Perkenalkan, nama saya Sulnesa dengan Kak Indri ya. Iya benar. Saya di sini sebagai ahli gizi ingin membantu kakak untuk memahami masalah gizi yang kakak hadapi dan mengatasi masalah gizi yang kakak sedang hadapi juga. Di sini kakak tidak perlu khawatir karena di sini terjamin rahasianya. Jadi kakak ceritakan saja apa yang akan diceritakan ya. Di sini tadi sudah dilakukan pengukuran berat badan ya, didapatkan berat badannya itu 78 dan tinggi badannya itu 154. Itu setelah dihitungkan jadi kakak hasilnya 32,8. Itu berarti kakak termasuk di obesitas tingkat 1 ya. Dan untuk riwayat makannya bisa kakak ceritakan kebiasaan makan kakak itu seperti apa? Dari apa dulu nih kak? Dari kebiasaan makannya seperti suka nyemil atau biasanya sih kalau menurut sarapan sih ya normal ya pada umumnya, kayak kita makan apa biasanya sarapannya sarapan ringan kayak misalnya bakwan atau tahu goreng, pokoknya gorengan. Terus jam makan siang ya kita juga makan makanan biasa kayak makan nasi pakai lauk pauknya, sayur, terus diselingin juga sama beberapa buah. Terus untuk jam sorenya biasanya sih saya kadang makan juga kadang enggak, tapi kalau misalnya makan juga kadang makannya buah, atau kalau misalnya emang lagi pengen makan enak atau makanan yang menurut saya enak dimakan lah pokoknya, itu biasanya makan nasi pakai lauk pauk dan sayur dan buah. Oh ya, kalau di sini berarti pola makan untuk nasinya itu berapa kali ya kak? Berapa kali? 2 kali, 1 sampai 2 kali. Oh, 1 sampai 2 kali ya. Itu biasanya berapa centong? Biasanya kalinya? dua centong. Centongnya yang seperti yang mana kak? Yang ukuran seperti ini? Yang A. Yang A ya? Iya, yang A betul. Ya. Lalu untuk seperti buahnya biasanya makan apa? Biasanya sih buah yang sering saya konsumsi tuh buah pepaya. Itu jadi makanan yang harus selalu ada karena itu kan bagus banget buat pencernaan. Terus yang kedua tuh biasanya suka ada nanas, terus juga suka ada jeruk, terus ya buah-buah musiman yang lain misalnya kayak kelengkeng atau misalnya buah naga itu kan kayak musiman, mangga itu juga pasti dimakan. Ya, kalau untuk tadi kan sering makan paya ya, kira-kira payanya itu yang seberapa ya kak? Payanya itu ya pada umumnya misalnya kalau misalnya kita beli di tukang rujak tau nggak sih kak? Iya, yang berarti yang satu potong seperti ini ya? Ya seperti itu. Berarti itu berapa potong? Satu potong? Sehari itu biasanya kalau di tukang rujak tuh bisa kayak yang ukuran tukang rujak ya, itu bisa dua kali makan dan sehari. Oh, itu dua kali per hari ya? Ya. Lalu ada lagi kak? Udah sih itu aja buahnya yang seringan dikonsumsi. Yang sering di ini ya. Kalau untuk sayurnya biasanya suka mengkonsumsi apa? Biasanya sih sayur yang dimasak sukanya sayur-sayur bening gitu kayak misalnya sop atau sayur asem atau kangkung. Kira-kira sayurnya itu semangkuk atau sendok? Ya, untuk sayur sopnya kira-kira semangkuk atau sendok ini? Sendok sih biasanya. Sendok ya. Itu biasanya berapa kali per hari? Per hari ya tergantung kita makan ya kak. Berarti kan bisa sekali atau 2 kali makan. Berarti sekali ya. Lalu ada lagi kak sayur yang sering dimakan? Kangkung ya. Biasanya kalau kangkung dia semana ukurannya? Sama sih sendok juga. Itu bisa berapa kali? Per hari, per minggu? Per minggu biasanya 2 kali. Bisa 2 kali per minggu ya. Kalau tadi kan sering nyemil ya, biasanya kalau nyemil itu makan apa kak?
itu yang tadi saya bilang yang buat sarapan kayak gorengan, terus kayak kue jajan-jajanan pasar. Itu biasanya kalau sering setiap hari atau Semutnya aja sih kak. pokoknya Seperlunya kita aja kalau kita lagi kepengen kita beli. itu biasanya per minggu berapa kali? Kalau untuk gorengan sih biasanya seminggu bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali ya. Ya ini tadi kebiasaan makan ya kak. Di sini saya simpulin untuk kebiasaan makan kakak, untuk sayur dan buahnya kakak masih kurang ya, karena untuk anjuran sayur dan buahnya itu dia kalau dalam per hari untuk sayur dia bisa sampai 3 sampai 4 porsi per hari. Kalau untuk buah dia 2 sampai 3 kali per hari. Jadi lebih sering untuk makan sayur dan buahnya, dan juga untuk cemilannya itu lebih dikurangi untuk mencegah kenaikan berat badan. Dan sekarang saya ingin merecall kakak yang kemarin. Jadi recall itu mengulang kembali apa yang kakak makan dari kakak kemarin bangun tidur sampai dari bangun tidur sampai kakak tidur. Ya kemarin pagi-pagi kakak makan apa ya kak? Untuk menu sarapan tuh saya makan sekitar jam 8 pakai nasi ya. sama. Kalau nasinya berapa centong ya kak? 2 centong. Nasinya 2 centong, terus lauknya semur kentang sama tahu ya. Untuk sayurnya saya makan tumis terong. Kalau kentangnya itu kira-kira seberapa ya? Atau sepotong? Iya, 1 potong. Ya segini Ya kurang lebih potong dadu gitu, dadu besar bukan dadu kecil ya. Kalau untuk semur tumis terongnya itu yang sepotong atau? Iya, 1 potong sih. Ya 1 potong ini ya. Lalu kakak makan lagi atau jajan atau nyemil? Siangnya sih kemarin makan itu sih ya kak, ubi rebus. Itu kira-kira ubinya berapa potong? 3 potong. Kira-kira ukurannya semana ya kak? Seukuran ubi umumnya yang kecil-kecil, ubi ya. Kecil-kecil ya. Ini ubinya direbus ya? Ya direbus. Lalu makan apa lagi kak? Tinggal makan sore sekitar jam 4:30. Sore 4:30. Ya, itu makan indomie. Indominya Indomie 1. Ya ada lagi kak? Udah itu aja. Ya udah itu aja ya. Ini ya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa yang tadi kita sudah, ini kan kita ada keluhan obesitas ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obesitas. Nah, di sini apa itu obesitas? Obesitas itu adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Jadi asupan kakak itu tidak berbarengan misalkan dengan aktivitas fisik. Nah, di sini apa saja sih kak yang penyebabnya? Di sini tuh misalkan yang tadi kurangnya konsumsi serat seperti sayur dan buah. Jadi kan kakak kurangnya serat untuk sayur dan buah. Serat itu kan fungsinya dia untuk ini
Ya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa yang tadi kita sudah, ini kan kita ada keluhan obesitas ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obesitas. Nah, di sini apa itu obesitas? Obesitas itu adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Jadi asupan kakak itu tidak berbarengan misalkan dengan aktivitas fisik. Ya, lalu apa saja sih Kak penyebabnya dari obesitas? Di sini adanya kurangnya konsumsi serat seperti sayuran buah. Jadi kan tadi kan dilihat ya dari asupan kakak, serat dan sayur buahnya itu makanya jadi penyebab jadi obesitas. Makanya itu yang baiknya sayur itu dia 3 sampai 4 kali per hari. Kalau buah 2 sampai 3 kali. Lalu ada kurangnya aktivitas fisik. Nah, jadi aktivitas fisik itu yang baiknya itu dia itu 30 menit sekali olahraga. Lalu tidak memantau berat badan. Jadi kalau misalkan berat badan yang dipantau, kita bisa terlihat tuh Kak, berat badannya itu dia normal. Lalu terlalu sering mengkonsumsi fast food dan junk food. Nah, jadi di sini kakak itu karena sering mengkonsumsi kayak cemilan, terus junk food dan fast food kan dia kan tinggi energi ya, makanya jadi bisa menyebabkan berat badan berlebih. Nah, lalu prinsip diet restnya itu di sini ada prinsip diet yaitu prinsip diet rest. Nah, diet rest itu apa sih? Diet rest itu adalah diet yang membolehkan kakak makan apa saja. Jadi semua makanan yang ada kakak makan itu bisa dimakan. Tapi prinsip di atasnya itu adalah menurunkan asupan energi total dengan tetap mengenyangkan. Jadi kakak tetap mengonsumsi makanan dengan volume sesuai kandungan zat gizi lengkap dan seimbang. Dalam diet restnya itu Anda juga harus dikontrol emotional eating. Nah, emotional eating itu yaitu kebiasaan makan berlebihan Kak dalam jumlah besar karena nafsu makan dan perasaan yang disebabkan oleh emosi. Jadi emotional eating itu karena adanya nafsu makan karena kakak stres. Jadi sebisa mungkin stres kakak itu harus dikontrol. Jadi kecenderungan yang terjadi adalah tidak hanya makan dalam jumlah berlebihan karena kakak stres, tapi juga mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Misalkan di kakak stres, jadi malah kakak yang tadi malah makan yang fast food. Jadi pada umumnya penyebab utamanya itu mengalami emotional eating adalah karena mungkin yang karena rasa bosan, jadi akibat rutinitas atau karena emosi. Jadi emotional eatingnya itu jadi meningkat. Lalu ada frekuensi teratur, prinsip keduanya. Nah, frekuensi teraturnya itu dengan melakukan diet penurunan berat badan, bukan berarti frekuensi makannya dikurangi. Jadi dalam diet penurunan berat badan ini frekuensi makannya tetap diberikan sesuai anjuran normal 3 sampai 6 kali. Jadi porsi makannya itu tetap sama, tetapi tujuannya itu adalah untuk dengan densitas energi rendah, dengan tujuannya memberikan rasa kenyang. Jadi selain frekuensi makan yang tetap sesuai, perlu juga diperhatikan bahwa pola makan harus teratur. Jadi misalkan kakak tuh makan siang jam 12, jadi kakak kalau misalkan makan siang jam 12, terus pagi makannya jam 7, besoknya juga seterusnya makan jam 7, jadi tetap diatur frekuensinya. Lalu ada diet gizi seimbang. Diet gizi seimbangnya itu yaitu mengkonsumsi aneka ragam makanan sesuai kebutuhan. Jadi terutama pada saat makan utama dan siang dan sore. Jadi aneka ragam makanan itu sangat diperlukan karena tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung zat gizi lengkap seperti ASI. Jadi tetap tuh Pak. Jadi kan di sini kan zat gizi seimbang. Jadi kakak makannya sesuai misalkan kayak makanan pokok nasi, terus tadi sayur buahnya 1 porsi dia 100 gram biasanya, terus buahnya juga 1 potong, terus diimbangi dengan protein lainnya kayak kalau nabati kan kayak tempe, kalau hewani itu seperti kayak ayam, ikan. Jadi itu dia dalam 1 porsi itu semuanya ada. Jadi misalkan enggak cuma nasinya yang banyak, tapi nasinya itu seimbang. Biasanya sih nasi yang baik itu kan 1 centong ya. Lalu juga diikuti dengan aneka
pokoknya intinya aneka keragaman makan lah. Terus untuk prinsip selanjutnya itu densitas energi rendah. Ada densitas energi rendah. Jadi maksudnya adalah jumlah energi pada suatu hidangan makanan dalam beras atau volume tertentu itu suatu hidangan makanan dengan densitas energi rendah. Jadi misalkan yang makanan apa saja sih Kak yang mengandung energi rendah? Misalkan kayak nasi. Nasi itu kan dia dalam satu centongnya itu dia mengandung 175 ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan ubi, dia ubi saja baru berapa potong itu dia baru mengandung
Tadi saya ulangi kembali ya Kak, makan yang tadi sehari dari bangun tidur sampai sekarang. Itu tadi yang dari jam 8 Kakak makan nasi 2 centong, terus pakai semur kentang ya, sama tumis terong. Terus pada jam siangnya jam 12 Kakak makan ubi rebus 3 potong ya. Terus pas sorenya jam berapa tadi? Jam setengah 5. Jam setengah 5 Kakak makan Indomie 1 bungkus ya. Ada lagi kah yang misalkan jajan-jajannya, atau di setengah 5 makan lagi? Beli cilor kalau nggak salah. Beli cilor. Itu biasanya cilor berapa banyak ya? 1 bungkus. 1 bungkus. Itu jam berapa? Jam berapa ya? Jam 4-an ya. Jam 4 ya. Ada lagi kah? Udah itu aja. Ya, berarti saya ulangi lagi ya. Pas lagi jam 8 Kakak makan nasi 2 centong pakai semur kentang sama tumis terong. Terong 1 potong, semur kentangnya sekitar 30 gram ya. Terus untuk siangnya Kakak makan ubi 3 potong. Terus untuk sorenya Kakak makan Indomie 1 bungkus. Terus Kakak selanjutnya pas malam malamnya itu nyemil cilor.